Perkenalkan, nama saya Starsani Watne, NIM 1808 1102 076, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Mata kuliah yang saya akan menjelaskan yaitu asas-asas manajemen. Yang pertama yaitu hakikat manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, manajemen adalah yang pertama, orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Banyak kali yang memberikan definisi tentang manajemen, diantaranya George R. Terry. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Berikut manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Berikut fungsi manajemen. Yang pertama adalah kegiatan meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dapat dilakukan. Yang kedua, planning, termasuk budgeting. Perencanaan ialah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pada hakikatnya, perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomi dan efektif pada waktu yang akan datang. Leading. Pekerjaan leading meliputi 5 macam kegiatan, yakni yang pertama, mengambil keputusan. Yang kedua, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak. Yang keempat, memilih orang-orang menjadi anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tingkat manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pemimpin organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Berikut tugas top level manajemen. Beberapa tugas dan tanggung jawab manajemen tingkat atas diantaranya adalah yang pertama, menentukan tujuan utama dari perusahaan, dapat berupa tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, membuat kerangka untuk dapat mencapai tujuan utama yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya rencana dan kebijakan yang dilakukan. Dan yang ketiga, mengorganisir setiap kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan oleh manajemen yang satu tingkat di bawahnya. Berikut manajemen tingkat menengah atau level menengah. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Berikut manajemen tingkat pertama atau peer level manajemen. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Berikut tugas peer level manajemen. Adapun tugas dan tanggung jawab para manajer tingkat pertama pada tingkat ini adalah yang pertama, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Yang kedua, menjaga pekerjaan yang baik dan menjaga hubungan antara atasan dan bawahan agar tetap baik. Dan ketiga, berkomunikasi setiap saat dengan para karyawan dan menyaring saran-saran dari karyawan. Berikutnya keterampilan manajemen. Menurut Robert L. Katz,
pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajemen membutuhkan minimal 3 keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah: yang pertama, keterampilan konseptual; yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain; yang ketiga, keterampilan teknis. Selanjutnya masuk pada materi kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Sejarah manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia manager, yang berarti mengendalikan. Kata ini mendapatkan pengaruh dari bahasa Prancis manager, yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda, di mana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sesungguhnya manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Selanjutnya, perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk manajemen dan mengerjakan pekerjaan. Aliran manajemen klasik terdiri atas dua cabang, aliran saintifik klasik dan aliran administrasi klasik. Berikut aliran saintifik klasik. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan dan meningkatkan produktivitas dan efisien. Penekanannya pada bagaimana penemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan serta keahlian apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam proses kerja tersebut. Dan berikut aliran administrasi klasik. Tak kalah aliran saintifik klasik fokus pada produktivitas individual, pekerja aliran administrasi klasik berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Berikut perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Ada umumnya teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Teori neoklasik menanamkan anggapan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat perlu menyatakan ambisi yang menjadi tujuan hidupnya. Para tokoh yang mengembangkan teori ini menyatakan bahwa hakikat organisasi adalah kerjasama antara individu dan pengaktualisasinya. Manajemen dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup jika tujuan organisasi dan kebutuhan perorangan yang bekerja dijaga dengan baik. Berikut perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru, yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation dan manajemen. Berikut prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik secara ketat, peranan prosedur dan prinsip. Yang kedua, manajemen harus sistematis, pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Dan yang terakhir, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Berikut lingkungan manajerial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung mempengaruhi kerja seorang manajer. Berikut, budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi adalah pola nilai dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuatu dijadikan di dalam organisasi. Lingkungan eksternal adalah elemen di luar batas organisasi yang punya potensi memengaruhi perilaku organisasi dan manajerialnya. Lingkungan ini terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama, lingkungan umum, terdiri dari 5. Yang pertama, internasional, kedua, teknologi, ketiga, sosial kultural, yang keempat, ekonomi, dan kelima, legal politik. Yang kedua, lingkungan tugas. Yang pertama, customer, yang kedua, kompetitor, yang ketiga, supplier. Lingkungan global. Pengertian lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global, untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Lingkungan global adalah organisasi yang beroperasi dan bersaing tidak hanya di domestik tetapi di negara-negara seluruh dunia. Materi ketiga yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian pemecahan masalah. Menurut Polya dalam RIT 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Tahap dalam pemecahan masalah. Menurut Kaoru Ishikawa 1988 yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Yang ke-8, rencana selanjutnya. Berikut definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Langkah-langkah berikut menguraikan proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensial. Dan keempat, analisis membuat bukti. Kelima, pilih opsi. Dan terakhir, ambil tindakan. Berikutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Berikut, keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya atau keuangan taktik. Berikut, keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Berikutnya masuk pada materi keempat, yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Produk dari perencanaan adalah rencana. Perencanaan dan rencana sangat penting karena yang pertama, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan dan rencana tidak ada
pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga, rencana adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Dan yang keempat, tanpa perencanaan dan rencana berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen pun tidak ada. Selanjutnya, pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Berikut jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan tingkatnya, berdasarkan jangka waktu. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, planning harus membantu tercapainya tujuan. Yang kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Yang ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Yang keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif. Yang kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisien dan penghematan. Yang keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas. Berikut proses perencanaan. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat dalam beberapa lingkungan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Yang terakhir, mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lebih dalam organisasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.